Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi kami yaitu tentang optik dan alat-alat optik. Baik, yang terhormat dosen pengampun Bapak Mariswan MSI, dan sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama saya sendiri yaitu Asri Wahyuni dengan NIM 21031148. Ada Ashani Azari dengan NIM 21031057. Maira Ayesah dengan NIM 21031022. Dan Rizka Eriza dengan NIM 21031092. Dan ada Tasya Kareni dengan NIM 21031160. Baiklah, untuk itu langsung saja kita masuk ke pemateri, yaitu dengan judul optik dan alat-alat optik. Yang mana di sini ada materi pembahasan. Dari materi pembahasan ada yang pertama pemantulan atau refleksi. Selanjutnya ada bidang datar, bidang lengkung, pembiasaan atau refraksi, dan juga pemantulan sempurna, dan yang terakhir aplikasi yang sering digunakan. Nah, selanjutnya yaitu ada cahaya. Cahaya merupakan berupa partikel yang disebut foton dan merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya optik, yaitu cabang ilmu fisika yang berhubungan dengan kerja indera mata yang mengesankan bentuk dan warna materi. Dan selanjutnya juga ada alat optik. Alat optik tersebut adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pemantulan atau refleksi. Nah, yang dimaksud dengan pemantulan cahaya adalah proses terjadinya peristiwa arah rambat berkat cahaya yang mengenai permukaan bidang pantul ke sisi medium asalnya. Jika benda pemantul atau reflektor itu berpermukaan halus, maka diperolehlah pantulan atau refleksi yang teratur atau reguler. Sedangkan di permukaan kasar memberikan pantulan tak teratur yang disebut pantulan difuse. Nah, di sini ada juga hukum pemantulan. Yang pertama, sinar datang. Yang mana sinar datang tersebut adalah sinar yang dipantulkan oleh permukaan benda. Dan yang kedua, ada sinar pantul. Sinar pantul adalah sinar yang dipantulkan oleh permukaan benda. Juga yang ketiga, garis normal. Garis normal adalah garis yang dibuat tegak lurus pada permukaan benda. Dan juga ada sudut datang. Sudut datang tersebut adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal. Dan yang terakhir ada sudut pantul adalah sudut antara sinar pantul dengan garis normal. Nah, selanjutnya ada hukum Snellius. Hukum ini yang menyatakan bahwa pada peristiwa pantulan cahaya berlaku. Sudut datang senilai dengan sudut pantul, hukum itu berlaku pada permukaan datar, bergelombang dan juga lengkung. Nah, di sini dapat kita lihat dari hukum pemantulan yang mana di bagian ini terdapat sudut sinar pantul dan sebelah kiri terdapat sudut sinar datang dan di tengah-tengah yaitu sudut normal. Nah,
Selanjutnya, ada pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pemantulan Baur. Yang mana pemantulan Baur itu adalah pemantulan cahaya gelombang atau partikel lain dari suatu permukaan sedemikian rupa sehingga sinar yang mengenai permukaan dihamburkan pada banyak sudut, bukan hanya pada satu sudut seperti dalam kasus pemantulan spekular. Nah, selanjutnya ada pemantulan teratur. Pemantulan teratur itu adalah pemantulan yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan rata. Seperti yang di bawah dapat kita lihat gambarnya. Selanjutnya ada pemantulan pada cermin datar. Cermin datar tersebut adalah cermin yang mempunyai permukaan pantul berbentuk bidang datar. Nah, di sini juga ada sifat-sifat bayangan pada cermin datar tersebut. Yang pertama, ada bayangan sama besar dengan bendahnya. Yang kedua, bayangan tegak. Ketiga, jarak bayangan sama dengan jarak benda ke cermin. Selanjutnya, bayangan tertukar sisinya, dan bayangan semu atau maya. Nah, selanjutnya ada pemantulan pada cermin lengkung. Yang dimaksud dengan cermin lengkung tersebut adalah cermin yang mempunyai permukaan pantul berbentuk lengkung. Cermin lengkung ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu cermin cekung. Cermin cekung ini bersifat mengumpulkan sinar, dan cermin cembung ini bersifat menyebarkan sinar. Selanjutnya ini jenis cermin yang dapat kita lihat. Yang ini cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Materi selanjutnya yaitu pembiasaan atau refraksi. Nah, yang dimaksud dengan pembiasaan itu adalah gejala pembelokan arah jalar gelombang karena kelajuan rambat gelombang berubah. Setiap perambatan gelombang, kecepatan dan panjang gelombang dari gelombang itu dapat berubah. Hanya saja frekuensi gelombang selalu tetap ketika energi gelombang itu tetap. Selanjutnya, hukum Snellius. Hukum Snellius ini mengatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal bertempat pada suatu bidang datar jika sinar datang pada medium kerapatan renggang ke medium yang lebih rapat. Maka sinar dibelokkan mendekati garis normal. Namun jika sinar datang dari medium rapat ke medium yang lebih renggang, maka sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Seperti yang kita lihat pada gambar di PPT. Nah, selanjutnya menurut pandangan Huygens, peristiwa pembiasaan itu dapat dilukiskan seperti gambar di bawah. Materi selanjutnya yaitu ada pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna, yang dimaksud dengan pemantulan sempurna itu merupakan fenomena alam yang dalam bidang teknologi dimanfaatkan pada prinsip kerja serat optik. Terjadinya pemantulan sempurna disebabkan karena ada dua hal, yaitu yang pertama, cahaya datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat. Nah, yang kedua, sudut datang lebih besar daripada sudut kritis. Nah, yang dimaksud dengan sudut datang itu adalah sudut yang terbentuk oleh cahaya datang dengan garis normal
atau garis tegak lurus terhadap bidang. Sedangkan sudut kritis tersebut adalah sudut yang dibentuk ketika cahaya datang dari medium rapat ke medium yang kurang rapat, yang membentuk sudut bias sebesar 90 derajat terhadap garis normal. Seperti kita lihat pada gambar yang di layar. Nah, selanjutnya ada cermin datar. Cermin datar dapat membentuk bayangan tegak sama besar dengan objek. Jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak objek dari cermin. Bayangan ini maya, artinya bayangan tidak dapat ditangkap pada layar karena cahaya tidak berkonvergensi pada posisi bayangan. Nah, selanjutnya ada cermin bola. Yang mana cermin bola ini titik fokus utama cermin bola adalah titik F. Pada titik ini sinar-sinar yang sejajar dan dekat pada sumbu utama cermin terfokuskan. Titik fokus ini bersifat nyata untuk cermin konkav atau cekung dan bersifat maya untuk cermin cembung. Titik ini terletak pada sumbu utama di tengah-tengah antara pusat bola C dan cermin yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh aplikasi yang sering digunakan. Yang pertama yaitu ada mata, yang mana mata tersebut adalah organ mata ini memiliki lensa cembung yang ketebalannya dapat diatur. Yang kedua adalah ada kamera. Yang ketiga, pada saat mengambil gambar suatu benda dengan sebuah kamera, cahaya dipantulkan dari benda tersebut dan masuk ke lensa kamera. Kamera memiliki diafragma dan pengatur cahaya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa. Kamera dengan jumlah cahaya yang tepat akan diperoleh foto atau gambar yang jelas. Sementara itu, untuk memperoleh foto yang tajam dan tidak kabur, perlu mengatur fokus lensa. Cahaya melalui lensa kamera tersebut memfokuskan bayangan benda pada film foto. Bayangannya nyata, terbalik, dan lebih kecil dari benda aslinya. Nah, selanjutnya yaitu ada lap atau kaca pembesaran. Kaca pembesar ini merupakan alat optik yang dipakai untuk membaca tulisan dengan ukuran lebih kecil atau digunakan untuk melihat bagian yang relatif kaca. Nah, selanjutnya ada mikroskop. Dengan kita memakai mikroskop, kita dapat mengamati benda atau hewan renik, seperti bakteri dan virus yang tidak dapat dilihat mata secara langsung ataupun dengan memakai lab. Mikroskop menggunakan dua lensa okuler dan dua lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang posisinya dengan mata pengamat. Selanjutnya ada teleskop. Sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya kami akan menampilkan animasi dari materi optik dan alat optik yang telah saya jelaskan. Berikut adalah sebuah laser pointer dan sebuah benda bening. Jika seberkas laser diarahkan ke permukaan benda bening, maka kita akan melihat berkas sinar dibiaskan melalui benda bening.
Nah, sinar dari laser menuju benda bening dikenal sebagai sinar datang. Sinar yang melalui benda bening dikenal sebagai sinar bias. Garis putus-putus yang melalui titik perpotongan antara sinar datang dan sinar bias serta tegak lurus terhadap permukaan benda bening dikenal sebagai garis normal. Untuk mempermudah identifikasi, asumsikan di sana terdapat titik A, B, R, dan N. Nah, garis AB merupakan sinar datang, garis BR merupakan sinar bias, dan garis BN merupakan garis normal. Selain itu, sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal merupakan sudut datang. Sedangkan, sudut yang dibentuk oleh sinar bias dan garis normal merupakan sudut bias. Menggunakan istilah ini, kita akan menjelaskan hukum pembiasan. Pertama, sinar datang, sinar bias dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Perhatikan koordinat kartesius 3 dimensi berikut. Misalkan bidang XY merupakan permukaan benda bening, seberkas sinar datang melalui bidang YZ. Sinar ini akan memotong bidang XY di titik P. Dari titik B dapat dilukis garis normal sejajar dengan sumbu Z. Nah, sinar bias pasti berada di bidang YZ. Bukan seperti ini, atau seperti ini. Inilah dimaksud dengan sinar datang, garis normal, dan sinar bias berada pada satu bidang datar. Kedua, hubungan sudut datang dan sudut bias dinyatakan oleh persamaan umum Snellius. N1 sin I sama dengan N2 sin beta. Perhatikan bidang YZ berikut. Sumbu Z merupakan bidang batas antara medium 1 dan medium 2. Nah, N1 merupakan indeks bias dari medium 1, sedangkan N2 merupakan indeks bias dari medium 2. Jika N1 kurang dari N2, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Karena sin I lebih dari sin beta. Sebaliknya, jika N1 lebih dari N2, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Karena sin I kurang dari sin beta. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran terkait hukum pembiasan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Berikut adalah sebuah laser pointer dan sebuah cermin datar. Jika seberkas laser diarahkan ke permukaan cermin dalam suatu ruangan, maka kita akan melihat berkas sinar dipantulkan dari cermin. Nah, sinar dari laser menuju cermin dikenal sebagai sinar datang. Sinar yang dipantulkan dari cermin dikenal sebagai sinar pantul. Garis putus-putus yang melalui titik perpotongan antara sinar datang dan sinar pantul serta tegak lurus terhadap permukaan cermin dikenal sebagai garis normal. Untuk mempermudah identifikasi, asumsikan di sana terdapat titik A, P, B, dan N. Nah, garis AB merupakan sinar datang, garis BB merupakan sinar pantul, dan garis BN merupakan garis normal. Selain itu, sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal merupakan sudut datang. Sedangkan sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal merupakan sudut pantul. Menggunakan istilah ini, kita akan menjelaskan hukum pemantulan. Pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Perhatikan koordinat kartesius 3 dimensi berikut.
Misalkan bidang XY merupakan permukaan cermin datar. Seberkas sinar datang melalui bidang YZ. Sinar ini akan memotong bidang XY di titik P. Dari titik P dapat dilukis garis normal sejajar dengan sumbu Z. Nah, sinar pantul pasti berada di bidang YZ, sama dengan sinar datang. Bukan seperti ini, atau seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada satu bidang datar. Kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Perhatikan bidang dua dimensi berikut. Seberkas sinar datang dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Sinar ini akan memotong sumbu X di titik P. Dari titik P dapat dilukis garis normal sejajar dengan sumbu Y. Nah, sinar pantul akan membentuk sudut yang sama dengan sudut datang terhadap garis normal. Bukan seperti ini, atau seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Sekarang kita telah mengenal hukum pemantulan. Semoga mendapatkan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.